Susu formula cair Bebela dengan DHA tertinggi dan Fosgos. Tanpa sukrosa, rasanya creamy, anak pasti suka. Karena anak new generation yang aktif di mana aja, butuh nutrisi susu yang next generation. Pilih susu next gen Bebela. Halo, selamat malam. Suara saya jelas tidak ya? Wah, tinggal cuma Mas El Nathan aja nih yang udah bergabung nih. Yang lainnya belum. Halo Mas El Nathan, how are you today? Good? Good, I'm Oh, fine. wah. Kegiatannya diawali dengan apa Mas Nathan? Di pagi hari tadi Mas, sampai hari ini, sampai malam ini nih. Ngapain aja kamu kegiatannya? Hari ini lagi ada kegiatan Mas di Lanao Semarang ini. Saya daftar itu Mas, Bintara? Bintara Oke. PK. Ah. Terus udah nyampe mana Mas? Apa baru pelaksanaan atau gimana? Ini masih, Mas, masih wagu jadwalnya itu kemarin katanya cuman upacara penandatanganan fakta integritas kan. Terus Mm-mm. tiba-tiba hari ini sudah mulai request, terus saya nggak nyangka besok pagi disuruh ngumpul lagi. Jadi ini saya nginep ngekos dulu Pak. Oh, berarti mendadak no berarti. Iya, ya nggak ada yang tahu kalau besok disuruh ngumpul lagi. Oke, oke. Jadi kamu ngekos nih. Iya, Berapa Mas? Kamu kos harian kan berarti? Berapa Mas sehari? Semalam ya? sehari itu 60.000 Pak. 60.000. Deket kan Iya, jaraknya sama Lanal? iya deket sekali malah. Ini ya harganya wajar sih ya Kak. Soalnya di belakangnya kampus soalnya. Deket berarti. Yang ada berapa Mas pesertanya? Kalau saat ini pendaftar cabang pria itu baru 450-an, Pak. Oke, 450-an. Iya, ini nggak tahu kenapa ini ada 40 orang nggak hadir ini.
Oh, Jadi mungkin mereka sudah dinyatakan gugur, Pak. waktu ini ya, Rikmin itu ya? Enggak sih, Pak, ini baru mulai malah. Baru mulai mereka udah nggak datang gitu loh, Pak, maksudnya. Oh, Itu mungkin kan masih udah ragu dicoret gitu kali. maksudnya. Heeh. Masih ragu-ragu kali, bener nggak ya daftar TNI AL atau apa ya gitu ya. Karena Iya. memang kalau ya ini ya, karena banyak sekali pertimbangan dan banyak lain hal ya, apalagi yang perwira nih. Contoh lah kayak sekarang kan kalian nggak tahu nih mau masuk AL, AU atau darat nih, Akademi TNI. Pasti memang presentasi besar rata-rata milih Angkatan Darat ya, Akademi Militer. Ya, terus habis itu udara, baru laut tuh. Kebanyakan seperti itu tuh, Mas. Jadi Oh, darat memang peluangnya besar, tetapi rata-rata milihnya di darat. Jadi tetap ada persaingan. Nah, di laut ini peminatnya ya nggak sebanyak darat lah ya. Cuma orang-orang pasti awalnya milih di darat rata-rata. Makanya besok kamu tahun depan pinter-pinteran kamu deh lihat peluang. Kira-kira di mana ya? Pasti udah ada bocoran-bocoran tuh, Mas. Apalagi kayak kemarin kan ya, di tahun ini kan darat Akmil aja 2 kali lipat, laut 2 kali lipat, udara 2 kali lipat ya, dan itu luar biasa. iya. Udah dipastikan pemilih akademi militer jauh lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya ya. Nah makanya besok kamu pintar-pintaran kamu deh. Dan juga rata-rata Mas, yang daftar Bintara Angkatan Laut ini juga rata-rata pelarian dari Akademi TNI biasanya loh ya. Iya, bener, Pak. Saya tadi sempat ketemu yang saya kenal dari Akmil ini. Ah, ah. Loh, Ada lu daftar? beberapa. Iya. Lah, lu juga? Iya. Rata-rata Iya, gitu, Mas. sama-sama Pelarian. kaget. Ya istilahnya bukan pelarian ya, cuma intinya ya udahlah gitu. Cuma kan besok pas wawancara kamu juga hati-hati juga tuh dalam menyampaikan. Jangan sampai ya 2 tahun lalu ya ada sedikit cerita ya nih teman-teman yang baru gabung. Jadi di 2 tahun lalu itu ada siswa yang daftar 2 tahun lalu ini kan belum digabung ya Akademi TNI. Jadi AAU sendiri, AAL sendiri, Akmil sendiri. Dia daftar 2 nih, Akademi Militer sama AAU. Terus tiba-tiba ya sejauh itu nggak ada bentrok, cuma wawancaranya dia jawabnya keliru lah intinya. Jadi jawabannya itu dia bilang waktu wawancara Angkatan Udara, dia bilang gini, nah terus kenapa kamu sebelumnya udah daftar belum Mas gitu, udah pernah daftar belum gitu, siap sudah Pak, lo daftar di mana, siap Akademi Militer, belum Akademi Militer tahun ini berarti iya gitu, nah terus kenapa kamu daftar AAU, buat coba-coba Pak, wah itu salah besar gitu, jangan bilang Berarti buat jawabnya kayak coba-coba, gimana, Pak? kenapa? Jawabnya kayak gimana kok ditanya kayak gitu? Kalau kamu jawab tadi ya, kalau kamu jawab tadi buat coba-coba Pak, itu nanti kamu dianggapnya kamu nggak serius berarti di instansi tersebut. Kamu menganggap sebelah mata instansi tersebut. Kamu mempermainkan instansi tersebut. Dan kamu mau tahu nggak? Tiba-tiba pihak pengujinya tersebut bilang, Mas, kamu nggak saya luluskan ya? Langsung begitu, Mas. Malah. Kamu fokus aja di Akademi Militer, kamu nggak usah di sini. Sangat loh. Ya akhirnya ya gagal, benar-benar gagal di AAU. Dan rezekinya juga kurang baik juga. Akhirnya di Akmil juga gagal ternyata. Nah, kayak gitu loh. Jadi hati-hati aja. Jadi kalau misalnya kamu bilang, misalnya besok diwawancarain, kamu sebelumnya udah daftar apa Mas? Siap Akademi Militer Pak, Akademi TNI. Lo gagal di mana? Siap antar daerah. Lalu terus kenapa kok daftar Bintara TNI AL gitu? Siap, karena saya melihat ada peluang Pak gitu. Jadi saya tidak ingin membuang waktu luang saya begitu lama. Jadi saya ingin segera bergabung karena dalam diri saya sebenarnya adalah saya ingin menjadi pengabdi negara, baik itu TNI maupun Polri, baik itu udara, darat ataupun laut. Setiap ada peluang pasti saya akan coba, Pak. Nah, gitu loh. Itu jauh lebih manusiawi ya. Maksudnya tuh lebih make sense gitu loh. Daripada kamu ada kalimat saya hanya coba-coba Pak di sini gitu atau apa. Nah, itu lebih
itu mencederai salah satu instansi jadinya. Nah, kayak gitu Mas Elnatan. Berarti kan kamu Oh, tahun ini udah daftar berapa? Maksudnya selama kamu ikut pendaftaran udah berapa kali? Dari Akademi TNI, terus sekarang AL. Unhan juga pernah nyoba, Pak. Nah, itu kamu Unhan nggak usah kamu bilang Unhan ya, bilang aja Akademi TNI tahun ini gitu aja ya. Nggak usah bilang Unhan lah dan lain-lain. Bilang aja itu aja Akademi TNI. Setidaknya ada yang menyerempet masih sama dengan satu instansi gitu, TNI gitu loh. Ya, biar enak Oh, jawabannya, iya. relevan gitu loh. Siap. Ya. Hati-hati aja, yang penting wawancara tuh kayak gitu. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Ada Mbak Amalia, ada Mbak Muhammad Nabil Syafiq, ada Mbak Kak Kaila. Oke, Kak Kaila nih saya kayak baru dengar nih. Kak Kaila ini mau daftar apa nih Kak Kaila? Aku daftar kedinasan, Kak. Apa? Ini STMKG. SMKG. Kenapa Iya. Mbak? Kenapa Kak milih SMKG? Kan dari sekian kedinasan itu kan banyak ya. Bukannya barengan gitu ya Mbak ya? Karena saya lebih condong ke sana. Oke, kamu lulusan tahun Aku ini? lulusan tahun ini. Oke. Berarti kamu memang udah ingin memproyeksikan dirimu untuk STMKG itu ya? Iya. Udah kekeh insya Allah jawabannya itu. Udah insya Allah jawabannya itu, Masya Ada Allah. insya Allahnya. Semoga tekadmu, optimismemu sejalan dengan rezekimu di tahun ini ya, Kak. Amin. Amin. Oke. Yang lainnya nih, Mas Muhammad Nabil Syafiq. Apa kemarin ya? Aku lupa ya, Mas Muhammad Nabil Syafiq mau daftar apa, Mas? Daftar akpol, Mas. Akademi Kepolisian. Kamu lulusan tahun ini juga? Tahun depan, Mas. Oh, kamu tahun depan. Kamu sekolah Iya. di mana? Sekarang lagi sekolah di SMA Bogor. Apa? Di mana? Di Bogor, Mas. Oh, di Bogor. Apa? Pondok pesantren atau SMA? Ya kayak boarding school gitu. Oh, kayak boarding school. Oke. Kenapa mau daftar Akpol? Karena ingin mengikuti jejak ayah. Oh, ayah perwira polisi. Iya, Mas. Oke. Masih aktif sekarang? Lumayan sih, masih. Masih aktif ya. Oke. Oh iya teman-teman, pada malam hari ini katanya dari saya dihubungi oleh admin akan melakukan kelas drilling besi ya. Nah, dari modul yang sudah ada atau yang mungkin sudah kalian dapatkan yaitu modul besi ya. Terus juga Mas Elnata nih yang lagi daftar angkatan laut, di sini di modul Panara ini ada soal roda gila nih Mas Elnata. Ya. Pelajari itu juga dan ini juga berlaku untuk yang lain-lain juga ya. Karena apalagi yang soal kedinasan, jujur ya Kak, soal kedinasan itu memang apalagi STAN ya. STAN dan lain hal itu memang sangat rahasia sekali. Kedinasan itu memang sangat rahasia, apalagi pelayaran dan lain-lain. Jarang sekali yang membocorkan tentang materi ya. Jadi misalnya ada yang bilang, wah ini dijamin 100%, materinya ini akan keluar, itu nggak ada. Setahu saya pelayaran STAN kedinasan khususnya itu memang sangat rahasia sekali. Cuma memang apalagi IPDN ini lebih ke hampir sama-sama dengan materi di kepolisian, kurang lebih seperti itu. Jadi dengan beberapa kemungkinan sebenarnya pun juga dari kedinasan di TNI, kepolisian maupun kedinasan yang lain, itu pasti soal pesi ya hanya ini aja yang ada di modul Panara. Cuma biasanya di rolling nih teman-teman ya. Mungkin yang tahun lalu ada roda gila, tahun ini nggak ada roda gila. Cuma bagi yang ingin daftar TNI AL itu udah pasti ada soal roda gila. Ya, lalu ada
soal mata angin. Nah, mata angin ini justru ada di soal baru yaitu di Akademi Kepolisian nih, Mas Muhammad Iqbal. Itu ada soal mata angin, ya. Dan juga di Akademi TNI khususnya justru malah ada soal simbol angka hilang, ya, yang sebenarnya di Akademi TNI sebelum-sebelumnya itu nggak ada karena dia pakainya tes orang. Ya, cuma kalau di Akpol itu tetap dia masih pakai simbol angka hilang. Ya, cuma di Akademi TNI Pantoir daerah khususnya di tingkat daerah pastinya ada soal simbol angka hilang, di pusat baru ada tes koran nih teman-teman. Ya. Dan saya sarankan untuk selalu berlatih di soal kecermatan ini, ya. Nah, di halaman 103 nih. Oke. Nah, itu di halaman 103 itu ada soal kecermatan nih, teman-teman. Mungkin bagi yang baru-baru nih, ya, yang masih baru-baru, newbie-newbie yang tahun depan baru mau daftar, lebih baik kalian coba dilihat, ya, halaman 103 ini, kecermatan itu seperti apa sih, gitu loh. Nah, nih soal kecermatan. Nah, di sini soalnya yaitu mengenai angka hilang ya, simbol angka hilang nih teman-teman. Kelihatan ya di layar. Halo, Kelihatan, Kak. kelihatan ya? Oke ya. Nah, bedanya kan kalau di besok pas eksekusi itu kan dia udah berwujud CAT ya, udah berbasis komputer ya. Cuma ini saya kasih gambaran aja. Ya, mengasih gambaran yang soalnya seperti ini. Nih, contoh ya, kita langsung aja kita lihat di nomor 3 nih, di halaman 103. Oke. Nah, di sini ada kunci. Ada kunci itu terdiri nih ya, kita lihat di contohnya ini ada soal angka 5, 6, 2, 1, 7. Yang dimana 5 ini pilihan ganda A, 6 ini B, 2 ini C, 1 ini D, 7 ini E. Ya. Nah, kalian harus mengingat nih angka ini nih, 5, 6, 2, 1, 7 ini nih, ya. Yang dimana akan kalian tuntaskan sebanyak 35 soal dan dikerjakan dalam waktu 30 detik, dan itu per baris atau per kolom ini nih ya. Nanti itu biasa ada instruksi pindah, ya mungkin bisa sampai 500-an soal ya. Bisa sampai 500-an soal. Oke, jadi memang nggak akan kerasa nih ngerjain ini. Dan ini soal kecermatan ini tuh diambil di sesi terakhir. Ya, ketika kalian sudah lelah mengerjakan soal pesi yang lainnya seperti kecerdasan, kecerdasan, kepribadian, past hand, ya. Terus ada kecerdasan, ya, dan itu akan kalian selesaikan atau akan kalian tutup dengan soal ini nih, ya. Dan soal kecermatan itu mempunyai nilai persentase yang sangat besar, ya. Cukup besar, kurang lebih 30-35%, ya. Jadi kalau kalian tidak maksimal di tes kecermatan ini, ya kemungkinan nilai PESI kalian juga nggak maksimal. Ya, tes kecermatan ini mampu mendongkrak nilai dari tes kecerdasan yang udah kalian lalui ya. Soal kecerdasan itu ya seperti yang ada di bagian halaman 1, yaitu ada sinonim, antonim ya, klasifikasi kata atau pembendaharaan kata, penalaran analitis, silogisme, numerisasi, deret bilangan, matematika berpola, matematika cerita, ada figural gambar dan lain hal ya. Nah, kenapa kok saya bilang di kelas drilling pertama ini saya pengen concern di sini ya. Karena ini terlihat mudah tapi juga bisa menyulitkan. Dan saran saya adalah cobalah kalian latihan soal seperti ini ketika sebelum tidur ya, sebelum tidur malam. Oke. Bisa kalian laksanakan sekitar jam 8 ya. Ketika kalian sudah full aktivitas dari pagi sampai sore, lalu kalian tutup hari itu dengan latihan soal seperti ini. Ya.
ngerjain soal seperti ini sama halnya dengan tes koran. Nanti saya kasih gambaran juga ya tes koran ini kita coba tes kecermatan yang ini dulu. Ya intinya kalian itu harus rileks aja. Nggak usah terburu-buru dalam pengerjaan di kolom pertama. Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman yang salah menggunakan strategi. Mereka ya rata-rata gini ya teman-teman, ketika baru mulai pikiran kalian tuh masih enak, masih fresh. Kalian bisa berpikir cepat. Cuma kan daya tampung setiap otak manusia itu kan berbeda-beda ya. Ada yang ketika di-push dari awal justru makin lama tes itu berjalan malah makin drop konsentrasinya, fokusnya makin drop. Ya, akhirnya grafiknya bukannya makin naik, ini malah makin turun terus. Ya. Dan ada yang modelnya orangnya itu tipikal yang naik. Ya, sedikit naik konsentrasinya turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Itu malah jauh lebih baik daripada yang turun terus. Ya. Nah, asal kalian tahu ya, di tes kecermatan ini yang dinilai itu ada namanya kecepatan, ketepatan, ya, keyakinan, dan keajekan tuh. Ya. Dan juga kalau kalian latihan, karena gini, jangan beranggapan bahwa, aduh, saya lama mas dalam mengingat, saya sulit nih dalam memahami mekanisme pengerjaan soal ini, gitu. Asal kalian yakin juga ya, semua orang yang profesional di bidangnya itu juga diawali dengan mereka yaitu amatir juga di bidangnya gitu. Pastilah mereka juga amatir dulunya awalnya. Gak mungkin mereka langsung jadi pro, gak mungkin. Kayak Albert Einstein ya, Nikola Tesla dan lain-lain. Mereka gak mungkin langsung jadi pro di bidangnya. Pasti mereka amatir dulu. Tapi kenapa kok mereka bisa menguasai bidang tersebut? Mereka bisa di bidang tersebut karena mereka mau latihan dan mau belajar dan mau mencoba. Ya terus-terusan, continue, istiqomah kalau dalam bahasa Islamnya. Konsisten lah ya. Jadi soal kayak gitu tuh latihan setiap hari aja gitu loh. Nggak usah kalian tunda-tunda. Gini ya teman-teman, saya pun juga dulu ya, saya tuh dulu orang, kan gini ya, sebenarnya bebas ya. Orang tuh mau apa? Mau latihan lari atau misalnya ada sekarang bilangnya rest. Oh saya rest mas, saya seminggu restnya 2 kali gitu. Ya boleh-boleh aja. Cuma kalau saya dulu pribadi saya nggak pernah rest. Kecuali kalau hujan besar. Itu saya baru rest. Kecuali kalau saya sakit itu saya baru rest. Istirahat, saya nggak lari. Ya. Kalau masih memungkinkan, saya pasti lari setiap hari. Saya selalu olahraga, saya selalu mempersiapkan semuanya. Kenapa? Karena saya selalu menganggap diri saya lemah. Diri saya masih kurang pintar. Jadi saya nggak ada kalimat untuk menunda dalam belajar. Ya. Oke, kita kembali lagi ya. Nah, jadi di soal ini, di kunci ini 5, 6, 2, 1, 7. Lalu jawabannya 5 itu A, 6B, 2C, 1D, 7E ya. Jadi kalian mencari angka yang hilang nih. Kita lihat aja di angka di soal nomor 1 nih di bawahnya. Di sini ada soal 2, 5, 6, 1 ya. Berarti yang hilang angka 7 ya. Kita pilih E ya. Terus nomor 2 ada 1725 ya, 1725 ya, berarti yang hilang angka 6 yaitu B. Lalu di nomor 3 ada angka 2716 ya. Yang hilang yaitu angka 5, yaitu jawabannya yang A ya. Kalau saya dulu ngerjain seperti ini, ya saya ingetin ini aja, 56217, 56217. Karena kan urutannya pun juga nggak akan berubah, 5A, 6B, 2C, 1D, 7E. Nah nanti setiap pindah kolom nanti dia soalnya berbeda lagi. Berbeda lagi. Jadi kita memang dituntut harus berpikir cepat, mengingat cepat. Ya, ingat, manusia pada umumnya itu adalah sulit mengingat, mudah lupa. Ya, karena pada umumnya seperti itu ya. Sulit mengingat, mudah lupa. Oke, makanya perlu banyak belajar ya. Nah, ini di soal kecermatan mengenai angka hilang. Nah, sebenarnya itu ada angka, ada simbol, ada huruf ya. Nah, ada 3. Terkadang kita dapat 3-3-nya. Oke, mekanismenya sama. Kita tinggal mencari aja huruf, angka, ataupun simbol. Tergantung dari soal yang dibutuhkan. Ya. Nah, oke, terus kita lihat juga nih tuh kecermatan huruf ya sama aja.
Ya, ini di sini ada H, T, X, B, N. H itu A, T itu B, X itu C, B itu D, N itu E. Ya. Nah, kita lihat di nomor 1 nih. Ada T, X, B, H. Yang hilang huruf N, ya berarti E. Lalu T, B, N, X. Yang hilang huruf H, berarti A. B, T, H, X. Yang hilang huruf N, berarti E. X, N, H, T. Yang hilang huruf B, berarti D. Ya, tuh ini di huruf ya. Huruf baik angka sama aja ya. Nah ini simbol ya. Memang simbol harus ya terkadang bedanya apa? Angka dan huruf mungkin kita udah familiar ya karena kita sering berjumpa dengan bentuk seperti itu. Cuma ketika simbol, nah simbol ini kan kita harus mengingat nih waduh bentuknya apa, ininya apa ya. Nah, kalau saya mungkin bisa dibilang ya kita berspekulasi aja, kita memudahkan pola pikir kita aja ya. Terkadang gini loh, yang bikin soal itu menjadi susah karena kita yang mempersulit diri kita sendiri. Karena kita sudah melihat soal itu, aduh ini udah susah nih, aduh ini sulit nih. Padahal kita belum nyoba gitu loh. Akhirnya apa? Ya sulit beneran, susah beneran gitu loh. Akhirnya kita memberikan pressure yang besar kepada diri kita. Padahal diri kita tuh belum nyoba gitu. Padahal diri kita tuh mungkin kita bisa mengerjakan itu, cuma kita udah underestimate, kita udah skeptis gitu. Nah itu jangan ya gitu ya. Jadi karena saya selalu bilang ke teman-teman ya, pembuat soal itu selalu memberikan kemudahan, cuma kitanya aja yang mempersulit. Ya, jadi makanya kalau ngerjain soal puisi ya paling ngerjain soal ini kecermatan, tenang. Kunci utamanya itu cuma tenang loh teman-teman. Ya, mau itu kalian akademik, mau itu kalian pesi, itu semua itu yang penting tenang. Kenapa? Nggak usah itu deh, kesehatan. Kadang-kadang kalau kalian nervous, tensi kalian naik loh, tinggi. Ngulang lagi, suruh apa? Ya udah Mas, nanti dulu ya, tunggu ya. Coba lagi. Terus mau jasmani, kan sebelum jasmani kan juga ditensi juga. Tiba-tiba tinggi, akhirnya apa? Suruh nanti ngikut gelombang selanjutnya untuk penilaian lari. Nah kan kayak gitu. Ya intinya semua tuh awalnya adalah ketenangan. Ya semakin kamu tenang dalam mengerjakan soal, maka kamu semakin enjoy dan semakin menikmati suasana tersebut. Ya, dan kalian selalu ingat apa sih tujuan kalian gitu loh. Ingat ya, musuh kalian tuh adalah diri kalian sendiri. Oke? Nah, ini simbol nih, ya ini ada pesawat, wajah, ya. Terus ada lambang salib, ya. Ini mungkin kita bisa anggap aja ini huruf A, ya. Mungkin ini kita anggap aja huruf X. Jadi kita bisa bilang pesawat wajah salib AX. Oke. Ini pesawat AX, wajah. Berarti yang hilang adalah apa nih? Salib, ya, yang C. Terus ini salib pesawat wajah A, yang hilang X. Pesawat wajah A salib, yang hilang X, yang E, ya. X pesawat salib wajah, yang hilang huruf A, berarti D. Nah, kayak gitu loh. Kita mencoba berspekulasi seperti itu ya. Memudahkan diri kita sendiri gitu loh. Ya, jadi kita nih nggak usah, wah ini apa, ini simbol apa, jangan ya. Kita bikin simpel aja, isi aja gitu loh. Tergantung dari persepsi kalian, mungkin ada yang menganggap ini A atau menganggap ini apa, ya bebas ya. Ya, nah itu di kecermatan, simbol angka hilang. Oke. Nah, ini soalnya. Ya, ini soal zaman saya dulu seperti ini. Nanti ada komando pindah kolom 2, pindah kolom 3, pindah kolom 4, pindah kolom 5 ya. Nah, di mana nih kita masing-masing setiap kolom itu mempunyai soal yang berbeda. Lihat ya teman-teman ya. Tuh. Kolom 2 berbeda, kolom 3 berbeda, kolom 4 berbeda, kolom 5 berbeda. Ya, jadi kita memang dituntut untuk cepat. Ya, dan biasanya waktu mengerjakan kolom pertama ini wah ini bisa bagus. Maksudnya cepat. Terus kolom 2 menurun karena kan kita juga harus mengingat pola yang baru ini. Terus kolom ketiga jangan sampai menurun lagi. Ya, kolom 4 jangan sampai menurun lagi. Lebih baik misal di kolom 1 ini dalam 30 detik kita bisa mengerjakan 20. Terus di kolom 2 kita mengerjakan 16. Terus di kolom 3 syukur-syukur kita bisa 18. Itu lebih baik. Ya. Nah, ini kan contoh deh di kolom 1 mungkin kita bisa menganggap ini huruf N, ini huruf L, A, X, R. Ya. Ini L, R, N, X yang ada huruf A, ya.
Ini L, N, X, A, yang nggak ada huruf R, yang E. Nah, kayak gitu. Ya, simbol nih teman-teman. Oke. Memang kalau dilihat, waduh ini sulit. Jangan dibilang sulit dulu ya. Dari sekarang kalian jangan pernah bilang, waduh ini sulit, waduh ini susah. Jangan. Kalian harus coba bermanifest. Coba deh kalian dari sekarang yang mau daftar tahun depan nih akademi, atau yang mau mulai kedinasan nih pada bulan-bulan ini, udah sebentar lagi, coba kalian tempel di kamar kalian lah ya, sekolah kedinasan kalian masing-masing, supaya kalian tuh pas bangun tuh, oh iya nih saya, oh iya nih saya, ini saya bisa. Kalian bercermin, oh iya saya adalah siswa ini, saya adalah siswa ini. Itu berpengaruh banget loh teman-teman. Ya, itu berpengaruh banget meningkatkan kepercayaan diri kita, ya, meningkatkan optimisme kita. Ya, jadi kita tuh kayak menganggap oh diri saya mampu, diri saya mampu. Jangan menganggap diri kalian tidak mampu. Diri kalian tuh bisa, diri kalian tuh mampu, cuma kalian limit kemampuan diri kalian oleh diri kalian sendiri, jadinya nggak maksimal gitu. Ya, nah nih soal kecermatan, mungkin ini besok lah kita coba. Oke. Nah, selanjutnya ini ada tes koran nih teman-teman, ya. Nah, yang TNI pun juga harus belajar, yang kedinasan juga harus belajar, baik itu simbol angka hilang dan juga tes koran, ya. Nah, tes koran ini, ya, tes Pauli dan Kraepelin. Oke, nah ini tuh di sini lebih ke soal sama juga, kecermatan juga yang diukur yang seperti tadi yang saya bilang, kecepatan, ketepatan, keyakinan, dan keajikan, ya. Dan bedanya kalau di sini mereka hanya menjumlahkan dari setiap angka. Ya contoh 8 ke 3, 3 ke 9, 9 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 6, 6 ke 6 ya. Jangan malah ada yang belum pernah nih ngerjain soal kayak gini 8 ke 3, lalu 9 ke 5, lalu 2 ke 6 itu salah. Ya jadi kalian harus menjumlahkan ini. Ya 8 ke 3, habis itu 3 ke 9 ya, berhubungan terus antara sebelahnya. 9 ke 5, 5 ke 2. Nah, terus kok ini 8, 3 kok 1, Mas? Ya, ini karena dijumlah. Ya, 8 dan 3 ini kan 8 tambah 3 itu kan 11 ya. Nah, 11 itu, kalau yang hasilnya belasan itu ditulis angka belakangnya aja. Berarti 1. Ya. Terus kalau 3 tambah 9, 12 berarti 2. Ya, kalau misalnya 9 tambah 1, 10 berarti 0. Oke ya. Nah, sebenarnya ya antara angka 1, 2, 3, 4, 5, oke. Nah, angka 6 itu sebenarnya itu angka 1 loh, teman-teman. Kenapa kok angka 1? Coba deh, 6 tambah 6, 2. Ya, ibaratnya 1 tambah 1, 2. Jadi kayak angka 6 itu 1, 7 itu 2, 8 itu 3, 9 itu 4, teman-teman. Kalau saya dulu begitu cara mainnya. Ya, biar nggak, wah ini 11-an ini berapa. Kalau saya begitu sih cara mainnya ya. Jadi ini 8 itu 3, 6 itu 1, 7 itu 2, 9 itu 4. Ya. 5 itu ya 5. Ya, bisa 5 itu bisa kita anggap juga 0. Itu juga bisa. Ya. Nah, ini hanya tinggal menjumlahkan. Ya. Soalnya hanya tinggal menjumlahkan aja. Kalau dilihat memang nggak sulit, hanya menjumlahkan ini kan kayak, ya iyalah, menjumlahkan itu kan kayak apa ya? Mungkin kita bisa beranggapan, oh ini soal SD ya. Ya iya kan, kita belajar berhitung kan dari SD ya. SD kelas 1 ya kita udah diajarkan dengan penjumlahan. Kalau dilihat secara data ya gampang. Ya, cuma terkadang apa yang kita anggap remeh itu malah bisa membahayakan diri kita sendiri. Ya buktinya banyak yang keliru. Misal 9 tambah 5 harusnya 4, dia tulis 5. 9 tambah 5 dianggap 15. Ya. 9 tambah 8 dianggap 16. Oke, nah ini bedanya kalau di sini, kalau misalnya kalian salah, misal 2 tambah 6, terus kalian tulis 7, boleh dicoret. Ganti angka 8. Nah itu ada namanya disebutnya salah dibenarkan. Ada juga namanya benar disalahkan. Misal 6 tambah 2, 8 udah benar nih. Cuma kalian anggap yang benar itu adalah 7. Nah, itu kan berarti benar disalahkan. Ada yang salah dibenarkan. Itu dalam penilaian bagi penguji seperti itu. Ya. Lagi-lagi bukan hanya kecepatan. Iya, memang kecepatan itu sangat penting gitu loh. Cuma jangan sampai kecepatan itu justru malah
ketelitian kita kurang baik gitu loh. Misal semuanya dalam baris ini banyak yang salah. Percuma cepat, tapi kalau teledor gitu. Cepat salah, berarti kan ya ada yang problem dalam diri kita. Berarti kan kita tuh orangnya kurang tenang, panic attack, panikan, ya, gampang nervous dan lain-lain. Oke, seperti itu tuh teman-teman. Nah, ya. Nah, jadi kalau di soal kecermatan ini kalian pelajari 2, ya. Tadi ya simbol angka hilang, tes koran, ya, dan lain-lain. Oke, dan itu dilatih juga sebelum tidur. Nah, untuk tes koran ini nih, ini ada di Shopee nih teman-teman. Di Shopee itu ada yang jual, lembarannya besar, ya, seperti tes sesungguhnya. Itu bisa kalian beli, kalau nggak salah harganya berapa ya? 12.000 atau 13.000 deh. Boleh deh kalian cek di Shopee, boleh kalian check out, ya. Nah, kalau untuk kecermatan yang tadi simbol angka hilang, boleh kalian kerjakan, boleh kalian print dan lain-lain untuk kalian coba, itu jauh lebih baik, ya. Dan juga kalau di tes koran, kalau nggak salah itu di Play Store itu ada aplikasi namanya tes koran, yang dimana itu nanti langsung kelihatan, langsung ketika kalian selesai mengerjakan soal tersebut, kalian tuh udah dapat grafik, penjelasan grafik, kecepatan kalian berapa, ketepatan kalian berapa, ya keseluruhannya berapa. Jadi itu boleh kalian coba yang ada di Play Store biar kalian tuh tahu, oh ini saya sekian, oh ini sekian, oh berarti saya harus belajar lagi, saya harus lebih giat lagi, saya harus lebih keras lagi, kayak gitu. Ya, jadi semuanya harus balance, harus imbang, ya. Jangan sampai kita hanya ada yang beranggapan yang penting olahraga, yang penting ini, enggak, semua harus imbang teman-teman. Baik itu olahraga, binjas, baik itu PESI, baik itu akademik, PESI dengan berbagai bahannya, bagian-bagiannya, kecerdasan, pasien, kepribadian, dan kecermatan, ya. Sama halnya dengan binjas nih, binjas itu yang Garjas A itu lari, nilai terbesarnya lari dalam binjas. Kalau di PESI ya nilai besarnya ya kecermatan ini. Kalau di akademik ya tergantung, ya, bisa juga dari matematika, bisa jadi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang paling besar persentase nilainya, TWK dan lain-lain, ya. Jadi seperti itu nih teman-teman. Nah, ini kalau untuk dari penjelasan saya nih, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing atau ada yang mau apa enggak? Atau mungkin ada yang mau bertanya bagian apa, bebas. Boleh, tanya aja. Bedanya tes Pauli sama tes Kraepelin itu apa? Siapa nih? Oh, Mas Zul. Oke, nah, kalau untuk tes Pauli, nah ini seperti yang kita bisa lihat ya. Tes Pauli itu pengerjaannya dari atas ke bawah nih teman-teman. Nah, ya dari atas ke bawah. Dengan metode perintah garis. Nanti ada pengujinya yang bilang. Jadi kita ketika dibilang mulai kita ngerjain. Jadi gini ya teman-teman. Nah ini kalau Kraepelin ya, kita coba dulu bahas lah. Nah ini Kraepelin. Ada namanya Kraepelin ya. Nah kalau Kraepelin itu dari bawah ke atas teman-teman. Ya. Mana di sini ada nggak contohnya? Nah, oke, dari bawah ke atas nih. Nah, ini dari bawah ke atas dia Kraepelin. Dengan instruksi dari penguji pindah ke baris sebelah, terus pindah baris ke sebelah. Beda kan dengan yang Pauli. Kalau Pauli itu garis, dia bedanya dari atas ke bawah, yaitu garis. Oke, nah nih garis, ya. Nah, besok kalian gak usah bingung lah, terus cara kita bedainnya gimana Mas? Gak usah bingung gitu. Besok penguji bakal menjelaskan mereka mau pakai Pauli atau mau pakai Kraepelin. Kalau mereka bilang, kita nanti mulainya dari atas ke bawah ya adik-adik, dengan metode selalu dengarkan perintah saya yaitu garis. Ketika saya bilang garis, kalian lanjutin lagi di bawah. Nih, misal kalian mengerjakan sini dengan 2 tambah 6, 8. Ya. Terus ada bilang garis. Berarti kita langsung 6 tambah 5, 5 tambah 9, 9 tambah 8 garis di bawah 8. Berarti 7 tambah 1 ya. Jadi jangan ini dan ini ditambahkan. Ya, jadi yang udah kita garis, kita langsung mengerjakan dengan kolom baru di bagian bawah yang baru ya. Kalau Kraepelin itu kan
Dari bawah ke atas, nanti dia bilang pindah, kita pindah ke kolom sebelah, baris sebelah. Terus kita ngerjain pindah lagi, kayak gitu. Jadi ikutin aja dari instruksi pengujinya nih teman-teman ya. Tergantung dari para penguji mau pakai Pauli atau Kraepelin. Biasanya sih Kraepelin sih. Yang dari bawah ke atas, yaitu pindah. Ya, pindah. Seperti itu. Ya. Nah, sama juga, yaitu penjumlahan. Hanya menjumlahkan. Ya, nih. Oke, yang Kraepelin. Nah, kalau Kraepelin ini kita bisa berspekulasi ya. Contoh kayak di simbol angka hilang lah. Itu juga nanti kita bisa berspekulasi sendiri yaitu kayak grafik. Contoh dilihat di contoh soal lembar soal ini nih ya. Nah, di sini itu kan ada soal nih. Dia pertamanya 3 tambah 1 4 terus dibilang pindah ke sebelah, pindah sebelah. Nah, ini loh yang saya maksud grafiknya naik nih. Tuh, dia naik terus. Ya, ini bagus nih. Ya. Jangan sampai kalian udah di sini pindah di baris sebelah, kalian turun, pindah sebelahnya turun terus gitu loh. Turun 3 kali berturut-turut baru naik sekali turun lagi. Nah, itu yang kacau. Ya, itu kurang baik. Yang lebih baik tuh begini aja. Syukur-syukur begini terus naik grafiknya turun 2, naik lagi 1 2, turun 1, naik lagi, begitu loh. Itu jauh lebih baik grafik seperti itu. Ya. Nah, untuk bisa mencapai hasil yang baik dalam tes kecermatan ya harus latihan setiap hari. Waduh, ini saya capek Mas kalau malam, waduh ini ya. Yang tahu jam kalian, yang tahu kualitas diri kalian sendiri. Kira-kira nih misal saya capek gitu. Ya mungkin sebelum tidur lah kita main sebentar. Ya, ingat loh, orang yang berhasil pasti mereka mengorbankan kebahagiaan yang sementara itu dia korbankan dulu untuk mengejar apa yang dia mau. Orang yang berhasil itu pasti penuh pengorbanan. Di antaranya apa? Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, dan lain hal. Ya. Dan bahkan orang yang sudah berkorban banyak, berkorban waktu banyak, berkorban tenaga banyak, ada yang tetap gagal. Itu berarti bukan gagal gitu. Cuma memang ya bukan jalannya, bukan rezekinya gitu. Setidaknya dia gagal tetapi sudah mencoba daripada dia nggak mencoba sama sekali. Nah, itu yang salah. Oke? Nah, any question? Again? Waktu pengerjaan berapa menit, Kak? Satu sesi baris itu atau kolom itu 30 detik. Nanti setiap 30 detik pindah. Mungkin bisa 30 menitan. Makanya banyak sekali. Ya, soalnya. Jadi 30 menitan. Bayangin 30 detik, 1 menit berarti 2 kali perintah. Kali 30 menit. Berarti ada 60 perintah. Kurang lebih kayak gitulah. Ya, pindah. Kalau di soal yang udah CAT kita nggak tahu tuh, yang penting kita udah ngerjain aja itu yang berbasis komputer, simbol angka hilang ya, ngerjain gitu aja. Itu biasanya 30 menitan juga, itu capek banget dan melelahkan. Mata kita tuh pegel, kita ngeliat begini, waduh, ngeliatin layar terus ya kan, seperti itu capek sekali. Makanya saya dulu ya Mas, setiap habis tes pesi, waduh itu saya mencari minuman manis itu. Saya entah beli susu, entah beli teh hangat di dekat sekitaran tempat tes waktu selesai. Itu karena tes pes itu jauh lebih melelahkan daripada kita tes jasmani. Serius. Saya nggak tahu ya, mungkin itu diri saya sendiri. Saya nggak tahu teman-teman yang udah pernah nyoba. Sama nggak, berpikiran sama nggak, bahwa tes yang dikerjakan oleh otak itu jauh lebih capek daripada yang dikerjakan oleh fisik kita. Mas El Nathan begitu nggak kemarin? Menurutmu gimana? Lebih capek yang mana Mas El Nathan? Sama aja Kak, besi sama jasmani. Oke, sama aja ya. Cuma kalau saya lebih capek itu. Oke. Nah, ada lagi nggak yang mau diskusi? Ada yang mau bertanya? Kak, bedanya tes di daerah sama pusat itu bedanya apa aja, Kak?
Nah, kalau untuk di daerah dan di pusat nih ya, untuknya kalau di Akademi TNI nih, misal daftar Akademi TNI. Nah, kalau di daerah ini kan sekarang Akademi TNI ada simbol angka hilang, nanti di pusatnya baru ada tes koran. Kalau di kepolisian, khususnya Akpol ya udah, pesinya juga ada pesi 1 dan 2, cuma berbeda ya. Kalau di Akpol, di daerah itu ada simbol angka hilang, cuma di pesi 2-nya nggak ada tes koran. Jadi lebih pendalaman aja. Bintara Polri itu pakai soal simbol angka hilang. Bintara TNI dia tes koran. Nah, kayak gitu. Nah, kalau untuk kedinasan pelajari dua-duanya ya teman-teman. Karena kita nggak tahu dari pihak kedinasan itu akan pakai tes koran atau simbol angka hilang. Jadi pelajari dua-duanya itu. Setiap hari cobalah misal 15 menit simbol angka hilang, 15 menit tes Kreplin atau tes koran ya. Itu bisa kalian beli tes koran itu susah di Shopee. Oke. Terus ada lagi nggak yang lain? Hah? Teman-teman, ada lagi nggak nih boy? Mbak, Kak? Ini Mas Elnatan lagi nyoba angkatan laut nih. Yang Mbak Kela lagi nyoba kedinasan. Kak Amalia, Sena, Pratiwi? Lagi daftar apa nih sekarang? Kehangatan antar pemimpin dua negara serumpun kembali terlihat di Jakarta. Perdana Menteri Kak Siva Amelia? Anwar Ibrahim tiba di Indonesia pada Senin 28 Juli. Daftar PKN STAN nggak? STAN. Oke, STAN itu luar biasa ya. Tuh, jadi kamu besok kalau sebelum memasuki ruang tes saja kamu harus tanda tangan dulu tuh. Habis itu baru mengerjakan soal. Oke. Nah, terus kalau Mbak Kak Ama? Konsultasi tahunan ke-13 yang mana ini merupakan forum tertinggi di antara dua negara. Dan tentunya dari konsultasi ini mencerminkan Kak Ama daftar apa nih sekarang? antara Indonesia dan juga Malaysia untuk kemudian bisa STMKG Kak. Oke. Itu mulai tesnya kapan? Udah ada info belum? Yang STAN, yang STMKG? Kalau nggak salah tahun ini mah udah. Cuman aku belum lulus jadi insya Allah kalau bisa daftarnya tahun depan. Oh, tahun depan. Oke. 17. Kalau kami melihat juga memang Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini sudah melakukan pertemuan sekitar 6 kali dan ini juga berarti menunjukkan persahabatan yang kuat antara Indonesia dan juga Oke, terus kalau Kak dan tentunya kita melihat Siva tesnya kapan? Kak Kaila tesnya kapan? ini sudah terjalin selama hampir setengah abad. Keesokan paginya Anwar melanjutkan agendanya ke istana. 11 Agustus insya Allah Kak. Berapa? 17 Agustus? 11 Agustus. Oh, 11 Agustus. Oke, sebentar lagi tuh. Iya. Udah bentar banget. Terus kamu udah belajar apa itu? Belajar yang didapat aja sih. Kemarin kan ikut bimbingan juga kan dari sini juga kan. Sama baca-baca buku juga. Sama baca buku juga ya? Iya. Oke, terus kalau Kak Siva Amelia tanggal berapa? Jadwal antara tanggal 11 sampai tanggal 26 kalau nggak salah Kak. Soalnya baru pembayaran itu. Oke. Sip, semangat ya teman-teman. Nah, saya untuk menceritakan STAN juga, ponakan saya juga ada lulusan STAN 2 orang. Dia yang satu sekarang di perpajakan Karawaci kalau nggak salah. Lipo Karawaci, yang satunya di TVRI. Ya memang di kedinasan sekarang gosipnya, saya nggak tahu ya udah disetujui atau belum.
Gosipnya adalah ketika lulus kalian harus daftar PNS lagi. Jadi ketika kalian baru lulus yang khususnya kedinasan kayak stan dan lain-lain, infonya nggak seperti sebelum-sebelumnya langsung jadi pegawai nih teman-teman. Coba deh kalian update kira-kira beritanya sejauh apa sekarang, biar kalian bisa tahu juga. Infonya seperti itu ya, yang belum lama ini tersiar, beredar. Oke. Nah, terus ada lagi nggak yang lain teman-teman? Kalau buat sekarang di Akademi TNI ada tes TOEFL nggak sama kayak AKPOL gitu? Sejauh ini Akademi TNI ya, saya nggak tahu ya. Gini ya, jadi gini. Setiap tahun terkadang itu berbeda-beda. Ya, berubah-ubah peraturannya. Terkadang tinggi badan, nilai, apalagi yang tahun depan ini kan adik-adik kalian, ya apa enggak yang kalian yang masih sekolah itu ada nilai ujian nasional ya. Atau bisa sekarang kalau nggak salah disebutnya ada namanya asesmen nasional atau apalah gitu ya. Nah itu pasti ada perubahan dalam segi nilai. Peraturan segi nilai, peraturan tinggi badan. Dan juga mungkin kalau misalnya tahun depan Akademi TNI pakai TOEFL, ya mau nggak mau kalian juga harus membuat TOEFL di lembaga yang sudah ditetapkan oleh Akademi TNI, standarnya di mana, nilainya berapa. Ya, jadi saya harapkan juga teman-teman belajar bahasa Inggris atau mungkin les bahasa Inggris ya. Penting banget sebenarnya bahasa Inggris itu udah umum ya. Udah umum sekali. Ada yang justru menambahkan dengan les bahasa asing seperti China ya, bahasa Cina, Arab dan lain-lain. Jujur ya teman-teman, kelebihan atau kalian mampu menguasai bahasa asing lebih dari satu atau bahkan dua, itu bisa menjadi kemudahan untuk diri kalian sendiri di seleksi yang kalian jalani. Pasti kalian tahulah berita-berita sebelumnya yang viral kemarin, daftar Tamtama akhirnya Bintara, ya dimasukkan Bintara tuh sama Pak Kasat, ya, karena dia mampu menguasai lebih dari 2 bahasa asing. Bahkan ada yang daftar Akademi TNI, terus dia tinggal apa tuh namanya, disuruh ditanya, kan besok ini kan suka ada perintah gini ya wawancara atau apa. Mas punya kelebihan apa? Punya keunggulan apa nih selain akademik nih yang bisa kamu tampilkan? Atau ya kalian bisa bilang bela, misal kalau kalian bisa bela diri, atau kalian bisa bahasa asing bukan dari bahasa Inggris saja tapi kalian bisa bahasa China, Prancis dan lain, kalian bisa ngomong dengan baik, itu jauh lebih bernilai. Ya, saran saya dalam 1 tahun, gak ada 1 tahun nih berarti persiapan sampai pendaftaran yang mau akademi. Khususnya kedinasan yang lain juga ya teman-teman. Besok pun juga Mbak Kaila, Mbak Siva, Mbak Ama, ya Kak Ama, bahwa kalian tuh besok pasti ada wawancara suruh melihatkan kalian bisa apa gitu. Maksudnya ada kelebihan apa dalam diri kalian, kalian tampilkan, kalian tunjukkan gitu ya. Mungkin bahasa asing itu jauh lebih baik. Ya, mungkin ya ini udah mepet ya. Mudah-mudahan kalian bahasa Inggrisnya pun cukup baik lah. Nggak baik-baik banget, setidaknya cukup baik. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi yang mau daftar akademi di tahun depan ya kalian harus update. Jangan malas-malas update. Kira-kira peraturannya ada apa lagi yang berubah. Ya seperti saya dulu di tahun 2012 itu akademi militer tuh sempat tinggi minimal tuh 167. Jadi saya waktu pas daftar itu ya bagus-bagus tinggi badannya karena tinggi-tinggi semua, minimal 167. Habis itu udah berubah lagi. 163, 165 lagi. Ya, bahkan dulu Apol atau apa ya. Ini kalau saya nggak salah ingat ya, itu kalau nggak salah sempat 162 kalau nggak salah. Laki-laki. Ya, minimal tinggi badannya. Oke. Ada lagi? Menelusuri jejak cerita legenda dan sejarah, mengungkap fakta di balik mitos dan fenomena aneh di luar nalar manusia.
Ada lagi teman-teman? Kalau mengenai tes kesehatan itu gimana ya, Kak? Setiap Kamis pukul 9 malam. Tes kesehatan pertama itu baik TNI, Polri, dan juga kedinasan ya. Itu tes kesehatan pertama ya pasti bagian luar, yaitu fisik bagian luar ya. Nanti tinggi badan, berat badan, lalu tensi darah, lalu juga kalau yang cowok tuh ya semua cewek cowok tuh ada varises ya. Terus juga THT, telinga, mata, dan lain-lain. Terus juga kalau postur mungkin nanti habis jasmani, terkadang itu ada tes postur ya. Nah, untuk yang kesehatan pertama lebih ke situ, ada penglihatan, mata, telinga, mulut, terus varises, terus tinggi badan, berat badan, terus kalau cowok tuh ada namanya varikokel, ya, cewek itu saya namanya, lupa saya. Nah, itu. Jadi itu di bagian-bagian luar. Nanti mungkin kalau ada yang kesehatan kedua, itu bagian dalam seperti cek urin, FKG detak jantung, ya, terus juga di ronsen dan lain hal. Ya, jadi seperti itu. Makanya yang kedinasan ini khususnya ketika habis terus misal ada info bahwa 2 minggu ke depan bakal ada tes kesehatan 1. Atau enggak kalian dari sekarang lebih baik cobalah bersihkan karang gigi, cobalah bersihkan telinga kalian, THT biar lebih baik, lebih bagus, ya. Terus juga intinya sebelum tes kesehatan kita bersih-bersih lah badan kita. Nggak usah saya jelaskan lebih detail, kalian harusnya paham. Sudah besar, harusnya kalian paham. Terus ada namanya tes ambeien, ya dilihat. Nah, seperti itu. Oke. Presiden Prabowo menyebut Anwar Ibrahim bukan hanya sahabat pribadinya, tetapi juga sahabat seluruh rakyat Indonesia. Sebutan itu mencerminkan hubungan emosional dan diplomatik yang sama kuatnya. Saya hari ini sangat gembira. Oke. Ada lagi nggak? Berbahagia dapat menyambut Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim di Jakarta. Pak Anwar bukan saja sahabat saya, ada lagi? sahabat seluruh rakyat Indonesia. Kunjungan Menteri Anwar Ibrahim ini menunjukkan eratnya hubungan di antara kedua negara. Selain membahas hubungan bilateral, pertemuan ini juga mencakup pembicaraan. Atau udah jelas nih dengan drilling pertama kita nih? Udah jelas, Kak. Udah jelas ya. Ini Mas Elnatan besok dia mau ngumpul nih. Pasti dia butuh tidur lebih awal. Oke, kalau sudah jelas semua, mungkin kita tutup pada malam hari ini, tapi kita coba live deh. Kita screenshot. Coba live dulu semuanya. Masalah ambalat, kita sepakat bahwa sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum, kita sudah ingin mulai dengan kerjasama ekonomi. Mana, udah semua belum? Yang kita sebut joint development. Udah live semua belum? Apapun yang kita ketemu di laut itu, kita yang lain bersama-sama mengeksploitasinya.
Maaf Kak, mic-nya ke mute Kak. Oke, 1, 2, 3. Kita mulai ya. Screenshot semua. Oke, thank you semuanya teman-teman. Terima kasih atas waktu luangnya sudah bergabung pada malam hari ini. Jangan lupa belajar, jangan lupa berlatih. Karena yang akan kalian hadapi itu orang-orang hebat. Dan saya yakin kalian juga orang-orang hebat. Jadilah bagian dari orang-orang hebat tersebut. Oke ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh WA saya, boleh japri saya, atau mau diskusi apa, boleh. Bebas. Ya. Oke, thank you semuanya. Sehat selalu. Bahagia selalu, jangan lupa belajar dan juga berlatih. Yang mau daftar akademi masih ada prepare yang cukup panjang. Yang kedinasan sebentar lagi, lebih giat lagi belajar dan latihannya. Ya, semoga rezekinya di tahun ini. Kalau yang daftar di tahun depan, ya semoga rezekinya di tahun depan. Ya, semangat semua teman-teman. Karena sebagian siswa saya juga banyak yang one shot, yaitu sekali daftar jadi ada yang second shoot juga ada. Oke, semua saya yakin kalian bisa, kalian pintar. Oke, terima kasih ya. See you. Bye. Diplomatik yang hangat ditopang keinginan bersama jaga stabilitas kawasan dan membuka peluang baru bagi